sakit atau benar-benar sakit. Gimana? Baik itu teman. Halo Bang Kandar. Halo Bang Cading. Oke, kita ketemu lagi nih ya. Ya. Di sesi pertemuan yang ke sekian kali lah ya. Kayaknya 2 kali deh ya. Iya, 2 kali. 2 kali. Sebenarnya videonya ada banyak tapi belum sempat diedit karena kerjaannya banyak. Saking banyaknya ya, sampai sesibuk itu. Ya semoga sukses lah. Amin, amin ya, kita sama-sama sukses lah Bang. Iya. Ngopi Bang. Ya, gue nih duduknya gimana nih? Bikin gue di sini loh. Kita mah Kemarin gue di sana posisi, sekarang di sini ya. Oke. terus gini aja santai sih Bang. Kayaknya gue kayak gini aja nih. Oke. Senyaman mungkin ya. Gini Bang. Gimana? Malam itu gue lagi kepengen bilang masalah resiko Bang. Resiko, oke. Jadi gini Bang, ternyata resikonya kita berharap terhadap manusia sakit atau benar-benar sakit. Gimana? Baik itu teman, bahkan kadang-kadang pasangan sendiri. Gue ngerasain itu Bang. Jadi gue inget banget ketika waktu itu gue ngebangun satu ya kita bilang project lah ya, kita bilang ketika projectnya jalan, orangnya sudah mulai jalan dan sudah mulai beraksi, punya aksi sendiri, dia lupa Bang siapa yang ngebangun, akhirnya gue ditinggalin. Ya. Itu gue ngerasain fase itu kayak gue tuh ngurusin anak anjing gitu ya, udah besar gue digigit gitu. Dari kecil gue sayang itu anak anjing itu. Ya kan? Begitu besar gue digigit. Pedih Bang, benar ya. Kasar ya sih kalau bahasa anak anjing itu ya. Gua, ini kan kita main perumpamaan analogi lah ya. Oke. Analogi, kalau kita anjing adalah makhluk ibaratnya binatang paling nurut, bener gak sih sama tuannya? Iya. Ya. Kalau kata Deddy Corbuzier itu kan ada tuh. Gue pernah denger apa quotes dia ya. Di Amerika itu anjing jadi teman. Di Indonesia Temen ya. tuh gue ada masuk cuman gimana Bang ya? Kayak lo kayak tadi katanya ngebangun suatu project, tiba-tiba intinya kan ketika besar dan dia udah banyak relasi, intinya kan seperti itu. Dan lu ditinggal lah istilah kasarnya. Ya mungkin dia pengen maju, pengen yang nggak stuck di situ-situ aja, terus pengen makin banyak lagi relasinya. Tapi ada tapinya ya. Tapinya tuh kayak gini Bang. Jangan pernah lupa di mana lu punya rumah. Itu memang benar Bang. Ada orang yang ingin memiliki kesempatan yang lebih ya. Benar, mungkin, ya kan. Karena sebuah iming-iming, artinya gitu sih, ya kan. Atau ya karena sebuah apapun lah ya, kita nggak bilang lah. Cuman poinnya begini loh, maksud gua. Kalau seandainya kita balik satu kejadian ini, kita ubah dalam kejadian lain, Bang. Ini contoh nih ya. Gua kepengen bangun rumah di tengah kota. Ya, bener ya. Kira gue bangun atau pondasi. Gue naikin batanya. Sudah setengah jadi. Udah pengen lah ini, udah siap untuk jadi rumah lah. Mungkin tinggal naikin atap lah ya. Jadi rumah full. Ternyata gue punya pikiran kayaknya tinggal di kota nggak enak deh. Suasananya itu apa ya, kurang asli gitu. Akhirnya gue bangun lagi, pengen suasana yang beda supaya gue lebih maju. Gue bangun di tengah kampung. Bangun lagi. Artinya yang pertama Bang, gue 2 kali biaya. Yang kedua,
2 kali merintis, bener nggak sih? Betul. Iya kan? Betul. Berdua kali gue ngebangun lagi tuh bata fondasinya, semua gue cari barang-barangnya. Sudah begitu hilang. Gimana coba? Menurut lu? Enggak, ini gue hanya minta pendapat ya. Menurut lu baiknya apakah seperti itu? Apakah harus cari opsi lain? Enggak membangkitkan diri sendiri. Lu harus cari opsi lain sih. Kita nggak bisa ketergantungan juga. Benar. Ya kan? Cuman yang kayak seperti lu bilang tadi, katanya lu, gue udah ngebangun di suatu kota buat rumah. Tiba-tiba lo, itu kan udah suatu rintisan, masa lo mau ngerintis lagi di tempat ini? Kayak gitu kan? Kayak, kayak sia-sia banget sih, gue ini ngapain sih gitu loh. Ujung-ujungnya apa bang? Apa tuh? Ini yang akan terjadi di ke depan nih. Apa itu? Rumah yang di kota nggak jadi, rumah yang di kampung nggak jadi. Dua-duanya nggak jadi. Bener. Ibarat kayak kita ngasih proyek lah ya ke orang, ngasih proyek ke orang, nih lu buat di sini bla bla bla, tiba-tiba ditinggal proyek itu, entah kemana orang itu kan. Karena misalnya gini bang, lu buat proyek di rumah yang di kota misalnya, gue pengen buat yang desainnya kayak gini, ya kan? Tiba-tiba ada vendor lain pengen make yang lo ajak buat proyek ini, ya kan? Nih, lu di sini lu gue bakal janjiin nih. Lu lebih besar income lu daripada yang lagi lu bangun saat ini, ya kan? Tiba-tiba lu ditinggal, ya kan? Di rumah hantu gini. Itu yang pertama. Yang kedua bang, begitu ditinggal ternyata proyeknya macet, budgetnya kurang. Ini di sana jalan, yang di sini hilang, yang di sana hilang. Oke. Ya benar. Gue pernah kajarin kayak gitu bang. Iya kan? Artinya gini loh. Yang baik ini menurut gua, yang baik ketika gua lagi bangun rumah di tengah kota, cuman gua ingin suasana kampung. Apa yang gua lakukan? Harusnya gua lanjutin bangunan rumah tengah kota gua, tapi gua buat suasananya kampung. Bener nggak? Bener. Gua buatin halamannya. Gua sebelum ngopi nih? Boleh dong. Ngopi dulu. Ini non alkohol ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau aja ada alkohol mau endorse Bang Saling di sini kan, ada, podcast ketiga kita ya. Boleh. Boleh lah kalau masuk. Boleh. Ya kan. Maksud gue itu loh bang. Intinya kayak kita ngebangun sesuatu tuh ketika kita ingin bangunan itu lebih, kenapa nggak dikolaborasikan bangunan tersebut? Gitu loh intinya. Iya sih. Ini kalau kita analogikan ke satu bangunan gitu loh maksudnya. Ya, memang sih semua orang ingin hal baru. Ya, semua orang sama hal baru. Ingin tempat yang lebih berkembang, ya kan? Benar. Tapi pada intinya harusnya kalau dia sudah memegang satu ikatan, apalagi ikatannya sudah ke batiniah ya, sudah ke hati gitu. Batin. Gue kira apa batiniah? Ikatannya udah ke batin gitu kan, udah ke hati ya maksud gue. Lalu cari solusi lain. Itu lebih baik sih menurut gue ya. Nggak tahu sih kalau menurut lo bang. Ya mungkin gue ada sepemikiran sama lo bang. Ketika misalnya gue bukan vendor lah. Apa sih bahasanya kalau kayak proyek-proyek kayak gitu tuh, misalnya ada vendor, di bawahnya vendor tuh kontraktor. Ya misalnya gue mau ini teko ini nih, ada satu lagi di sini. Lo gue kasih budget sekian, bla 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 bla, ya kan? Tapi ada vendor yang lain, dia ngasih gua yang kayak income yang lebih, tapi kayak dengan bangunan kayu ini, lo harus ada kayu lagi di sini. Tapi ini budgetnya nggak jelas. Ya, ini kalau gue pribadi. Lo sebagai kontraktor, apa yang lo lakukan? Gue tetap di sini. Lo memegang yang ini, karena ini dulu udah janji untuk jadi. Komitmen awal gua di sini. Gitu, jangan gara-gara wah ini kayaknya susah nih gue nyari besinya di mana nih, tiba-tiba kalau kayu ini gampang gue nyarinya di pinggir jalan juga ada. Ya kan, artinya itu kan ya lebih ke komitmen sih bang. Padahal nih ketika lu bisa mengeluarkan ini, amazing dong karya lu. Iya, amazing apa amanjing? Amazing atau amanjing? Sesuatu gitu loh. Ya.
Benar gak sih? Artinya gue inget satu film yang bagus menurut gue itu filmnya Ernest Prakasa, sebut aja orangnya ya. Judulnya Ngenes waktu itu. Sorry, judulnya Cek Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah judulnya. Oke, udah kayak di film itu bilang begini nih. Jangan mau berharap banyak. Kalau kamu berharap banyak, kamu harus siap kecewa banyak. Jangan mau berharap banyak. Kalau kamu berharap banyak, kamu harus siap kecewa banyak. Benar. Benar. Artinya itu, Bang. Jadi gue dengar kalimat itu, jadi benar juga ya. Kalau kita berharap sama manusia tuh, kita berharap banyak tuh, ya udah, lu akan kecewa banyak, bener gak sih? Benar. Lu akan dapatkan hal yang menyakitkan. Artinya berharap boleh, tapi jangan terlalu gitu ya. Bener gak sih? Itu bener, itu kayak sahabat Nabi itu ngomong kan. Ali. Ali bin Abi Thalib. Itu kan yang ngomong, itu kan ada quotes dia tuh yang ngomong. Kalau bahasa sekarang mau quotes ya, kalau mungkin dulu apa sih bahasanya, hadis ya. Gue nggak terlalu jadinya. Gue nggak terlalu paham agama. Intinya kayak gitulah, kayak Khalil Gibran dan lain-lainnya lah ya, kayak fatwa lah kalau sekarang dibilangnya ya. Ya berharap sama manusia itu sakit. Terlalu berharap sama manusia tuh ya sakit. Gue pun ngalamin itu. Sakit. Jadi ya kita juga nggak bisa maksa kehendaknya. Masa kehendak. Itu kayak lagunya abang gue itu, Kak Ajeng. Sebut merek aja nggak apa-apa ya. Kita tak bisa memaksa kehendak. Gitu. Terus kalau untuk yang lebih ke situ tuh lebih ke apa ya? Kalau kita nilainya sebagai kita udah nganggapnya dari nol bang ya, misalnya kita dari nol ngerintis bareng, misalnya dari nol kita ngerintis bareng, terus tiba-tiba kita ditinggal atau kita yang meninggalkan ya, bukan meninggal. Salah satu dari itu pasti ada yang kecewa, pasti ada yang kecewa. Berhubung kita yang ditinggal, kita yang kecewa gitu. Tapi kan kita nggak ada sampai kepikiran untuk meninggalkan. Nah, artinya begini, kalau tadi lu sebagai kontraktor, ketika lu meninggalkan sesuatu, harusnya lu berpikir dong, di bawah kontraktor kan ada pemboroknya, ada tukangnya, ya kan, ada kulinya. Apa nasib dia orang ketika lu tinggal? Apakah kontraktor baru mau pakai dia orang? Gitu loh. Iya. Maksudnya harusnya berpikir itu dong. Kita nggak bisa bilang, ya kadang-kadang memang overall ya kecewa lah pasti, tapi mau diapain lagi ya, kita sudah ditinggalkan dengan orang, ya kan, kita ditinggalkan ibaratnya kontraktor, ini kita kontraktornya nih ya bang, lu ditinggalkan sama tukang the best lu, ibaratnya tukang lu suruh apa aja oke lah nih tukang, andalan lu bener lah, uncak lah kasarnya nih tukang, uncak ya bahasanya. Di tukang apa ya, kalau uncak itu entah teman-teman di rumah nggak tahu, kalau uncak itu andalan lah ya. Kalau pemain bola tuh kayak Ronaldo lah. Nah, kalau udah paling depan, gue ngefans sama Ronaldo. Pemain inti lah kasarnya. Kalau Ronaldo tuh kayaknya kurang nih. Ya. Artinya itu. Nah, maksud gua kita harus berpikir orang-orang yang ada di belakang kita, orang-orang yang ada di bawah kita, orang-orang yang ada di atas kita berpikir. Kalau di atas kontraktor ada lagi nih vendor kan. Vendor ini yang memberikan satu kerjaannya kan. Benar. Ya kan. Artinya vendor ini apakah dia semudah itu mencari kontraktor yang baru? Kan enggak. Enggak semudah itu. Itu artinya memang walaupun dari sisi lain ya vendor mah tetaplah vendor. Karena apa? Karena ya lagi-lagi ya kontraktor bukan doang gitu loh. Ya. Tetap dia akan dapatkan. Tapi kan dia balik lagi ke yang si pekerja. Begitu. Itu kan kalau kita dianaloginya ke sebuah rumah gitu. Bagaimana kalau itu terjadi ke sebuah, misal kita katakan tim sepak bola deh, sakit nggak kira-kira? Kemarin Ronaldo baru pindah kemana sih, mana terakhir? Ke Al Nassr. Enggak,
Sebelum dari Al-Nassr. Manchester United. Ya. Sakit nih kira-kira. Sebenarnya, kalau nanya Ronaldo gue ngefans banget sama dia. Walaupun gue nggak fans MU ya. Ronaldo tuh bisa keluar karena di situ banyak mulut-mulutnya. Kalau ibarat lo film Mahabharata loh. Sangkuni. Ya. Penghasut lah. Ya, jadi gini. Gue tau film Mahabharata tuh dari nyokap gue sebenarnya. Karena gue setiap habis mandi sore nih kan. Pasti ada film itu di Antv. Mahabharata. Iya di Antv bener tuh. Ya kan. Terus di Antv. Ya yang gue tahu sih ya Ronaldo mungkin gini loh bang. Gue ngefans Ronaldo tuh dari tahun 2007. Ronaldo gabung Manchester United dari 2003. Gue ngefansnya Chelsea. Tapi lo tetap lah kalau pemain Ronaldo. Iya kan ada orang misalnya dia ngefans Ronaldo pakai di MU dia pakai baju MU gitu. Di Madrid pakai baju Madrid, di Juve pakai baju Juve. Yang walaupun sekarang yang pemain bintang yang udah sempurna tuh Lionel Messi lah. Piala apa yang nggak dipegang sama dia? Iya. Artinya walaupun kemarin Piala Dunia pensiun terakhir aja. Jadi dia menghadiahkan. yang gue senang dari Ronaldo tuh gini bang. Dia tahu di mana dia dibesarkan. Nah. Wah, Ronaldo tuh di MU itu cuma dapat Ballon d'Or. Ballon d'Or tuh penghargaan pemain terbaik dunia. Itu cuma sekali. Ya. Dari rumah ini dia pindah ke rumah yang lain. Dia berharap lebih dari rumah ini. Kita sampingkan lagi Ronaldonya. Ya rumah ini sama Manchester United sama rumahnya. Ya bahkan sejarahnya sama gitu. Ya kan? Yang nggak beda, sama nih sejarahnya gitu. Ronaldo pindah ke sana berharap lebih dan akhirnya Ronaldo berprestasi di situ kan. Sampai berapa? 4 kali dia dapat Ballon d'Or di situ, dapat Liga Champions segala macam. Tapi dia tahu rumah dia di mana? MU. Wah, balik lagi ke MU. Kenapa bisa keluar dari MU? Ini versi gua yang gua baca. Banyak sengkuninya MU nih. Jadi, wah, rumah gue dulu nggak kayak rumah gue dulu. Nah, ya kan? Kok sekarang udah beda sih? Gitu. Ya kan? Iya. Tapi gini bang, dia balik dengan ngebawa prestasi. Artinya itu. Nah, ada pemain bola yang balik lagi ke rumahnya. Misalnya ini tim A, ya tim A. Dia lagi naik nih. Si tim ini lagi butuh nih. Sama si A ini kan. Maksudnya si sebutnya namanya siapa ya? Kipas lah. Gue ngeliat Kipas hari ini. Kipas ini lagi naik nih di tim A ini dia. Tiba-tiba dia pindah ke tim B dengan value yang tinggi. Yang dia bakal berharap ini punya prestasi. Tiba-tiba zong. Top skor pun enggak. Ya kan? Dengan di sini yang dia udah gua di tim A itu kebutuhan gua nggak diiniin bla bla bla. Padahal itu udah cukup gitu. Itu alibi dia aja untuk pindah ke sini. Iya. Akhirnya dia pas di sini dia nggak bisa ngebuktiin dan nggak sesuai omongan dia. Ya, gila, gue udah kayak pemain bola gini karena gue pernah main bola sih. Terus itu akhirnya dia mau balik ke sini lagi malu dong. Malu. Gue kesini ngejilat. Yang jelas gue kalau kesini tuh bakal ngejilat gitu maksudnya. Waduh, gimana ada di caranya? Mau balik lagi. Iya, gue udah bumerang nih pasti kata dia kan. Bumerang banget ini tim ini udah gue jelekin ini kata gue dari A ke B gue. A ini udah gue jelekin padahal di A ini ya maksudnya. Misalnya A ini kalau Liga Indonesia apa sih? Liga 2 lah. Liga 2. Ini Liga 1. Nggak tahu yang di Liga 1 ini degradasi juga ke Liga 2. Yang ini ke Liga 1. Paham gak lo bang? Kayak gitu loh. Yang ditinggalin ke Liga 1, yang dia main berharap dia bakal dapat lebih segala macam. Turun Liga 2. Turun ke Liga 2. Dia mau naik lagi. Wah, gimana coba? Ulang. Yang pertama ulang, yang kedua belum tentu diterima lagi. Si B jadi rival lagi. Ya kan? Sekelas Ronaldo balik ke tempatnya yang awal aja banyak sangkuni. Ya kan? Jelas MU kan. Manchester United siapa yang nggak tahu di dunia ini. Indonesia lah siapa yang nggak tahu Manchester United. Lah ini yang kelas seperti itu aja ada yang seperti itu bang. Makanya balik lagi kesimpulan lo tadi kan. Ya pelatih pun nggak bisa ketergantungan sama pemain. Dia yang punya taktik. Di atas pelatih. Nah, ini satu nih ya. Tadi gua ngebahas masalah masalah tim A dan B. Dia pindah ke tim A. Yang tim A-nya waktu dia pindah lagi naik, ya kan di Liga 1, dia pindah ke tim A. Tim A-nya malah turun ke Liga 2. Sementara tim B yang dia tinggalkan ke Liga 1. Pindah ke Liga 1. Iya kan? Artinya
Apa bang? Ya. Yang lu tarik benang merahnya apa? Gini, misalnya gue yang punya tim, gue yang punya tim si A. Enggak, lu yang jadi pemain. Jadi pemain yang pindah nih. Yang lu tarik kenapa tim B bisa pindah ke tim A? Berarti gue nggak percaya proses dong. Itu loh maksud gua. Berarti gue nggak percaya proses. Kita itu menikmati prosesnya dulu. Masa sih begini ya? Lu waktu di zaman tim B, lu bangun dengan gigih, dengan kuat, sampai tim B ini sudah mau naik bang. Cuma tinggal nunggu waktu. Oke. Lu tinggalin ke tim A yang sudah naik. Ternyata begitu lu ke tim A, turun dia ke Liga 1, turun ke Liga 2, nggak ke Liga 1 lagi. Tim B, karena waktu lu tinggal bang, B sudah siap untuk naik ke Liga 1. Cuman sabar. Proses. Itu artinya gini bang, siapapun orangnya, buat teman-teman di luar sana, nikmatilah prosesnya. Karena nih, kalau dalam hal bisnis, ini kita lari ke bisnis ya. Bisnis yang baik itu bisnis yang seperti ini bang. Grafiknya. Nah ini bisnis yang baik nih. Tapi kalau bisnis yang grafiknya begini, nah hati-hati loh. Di depan ada turunan bisa begini lagi nanti. Jongkak lagi. Hati-hati. Karena orang untuk naik itu biasanya ya, sesuatu akan naik karena dia memiliki hal yang beda. Benar. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika hal yang beda tersebut sudah dimiliki di semua tim, ya, artinya hal beda itu udah menjadi sama. Benar kan? Dan tempat itu akan turun lagi. Sementara yang naiknya seperti ini, tetap bang dia akan nguber di sini bang. Benar. Ketika sama-sama di sini, yang di sini punya sama, yang ini sudah punya dengan apa yang di sini, orang akan pindah ke sini lagi bang. Karena kenapa bang? Lu pernah nyaman dengan A. Akhirnya karena lu bosen dengan suasana A, lu pindah ke B. Karena B cuma dari bagian daripada pelampiasan. Lu akan rindu lagi nggak ke A? Bakal. Nah, itu artinya apapun hal yang lu lakukan ketika lu menjalani rintisannya, harusnya nikmati dulu. Sampai benar-benar kalau lu sudah membawa keberhasilan terhadap apa yang lu rintis, silakan lu mau tinggal, lanjutlah rintis di tempat yang baru. Nice ya? Nice. Ya kayak gue pernah ngerintis bang ya. Gue nih ya, gue boleh sebut pekerjaan gue nggak sih? Boleh dong, di sini mau bebas. Gue itu perintis di salah satu tempat hiburannya, tempat yang kayak kafe. Gue punya band bang. Gue punya band. Kalau kita balik lagi ke tadi kan ngomongin proses kan, gue ngelewati semua itu bang, proses. Dari gue main pertama itu, katakanlah nggak ada penonton kali ya. Ada sih tapi nggak banyak kali gitu ya. Kalau bisa dibilang jujur cuma 5 orang. Gue sama almarhum tuh ada. Kalau lo kenal namanya almarhum Dewanti. Artinya fase itu lo lewati dan lo nikmati. Iya, dari 1 orang. Ya kan, almarhum. Ganti lagi vokalis. Habis ganti vokalis, akhirnya outletnya udah ntar lu jadi vokalis aja gitu. Terus sedangkan di situ tuh ya udah banyak apa kafe-kafe yang lain lagi naik gitu kan. Itu dalam hati gue aja, kapan ya gue bisa kayak mereka, apa di tempat yang sama ya. Dan itu bahkan gue ngomong sama ownernya, kapan bang gue bisa kayak mereka nih bang, kapan ya. Tadi karena dia orangnya dewasa ya, bijak, ya bisa itu ngelewatin semua bang. Makanya gue berpikir sekarang tuh nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kecuali makan kepala lu sendiri. Bener gak? Bisa kalau makan kepala lu sendiri? Susah. Jilat kupingnya susah. Nah, jilat orang gampang sih.
Asin. Ya, asin ya. Jilat orang asin ya. Makanya gue kok orang senang lihat jilat orang. Orang tuh asin loh kalau jilat. Bener kan? Ya, jadi gue ngerasain itu loh bang. Kayak gue di ngerintis itu. Akhirnya gue walaupun nggak menyamai kafe-kafe yang lain, tapi seenggaknya menikmati 80% gue udah ada kontribusi di sana ya. Karena gue nikmatin proses itu. Dan bahkan untuk meninggalkannya pun, ataupun misalnya gue ada kerjaan, kecuali gue kerjanya yang udah nggak yang sama kayak bidangnya, gitu ya, bidangnya beda ya bang ya. Beda. Kalau untuk di bidang yang sama, gue untuk meninggalkan itu kayaknya nihil bang gue. Kalau ditinggalkan dengan waktu lu ngerintis kan ada tim kan. Iya. Ditinggalkan dengan tim pun udah gonta-ganti timnya. Tim gue ganti. Udah gonta-ganti tim. Nah, tapi artinya paling tidak di dalamnya ada keringat rintisan dulu bang. Iya. Nah inilah. Makanya gue senang ada satu kalimat. Ini gue baca kalimat ini di salah satu. Oh. Yang suka ada gambar-gambar CT seksi itu di belakang kalau kita bawa mobil suka gagal fokus nabrak jedar kan gitu. Gimana? Nah, itu kalimatnya sangat bagus. Kalimatnya begini. Perbanyaklah bersyukur sampai kamu lupa caranya mengeluh. Oke. Itu kata si belakang truk nih. Sampai gue inget. Itu bahasa Jawa bang, tapi gue karena memang Kalau bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawa bang. Agak-agak lupa gue ya kalau bahasa Jawanya itu. Aku Tresno Korko ya. Jadi gue orang Jawa tapi gue bahasa Jawanya kurang pas ya. Tapi gue langsung mengartikan kalimat tersebut artinya itu. Nah, itulah. Jangan lupa bersyukur. Sampai kue lali. Cara mengeluh. Sambat. Oh sambat. Kalau bahasa Jawanya sambat itu mengeluh. Ya. Kalau bahasa Indonesia sambat itu sambat gitu. Nah itu. Jadi artinya memang gue bilang ya luar biasa sih. Dari situ gue berpikir ya. Nah sekarang begini bang, kita beralih ke topik ya. Tapi topik pertama kita kasih kesimpulan dulu. Ya. Intinya ketika kamu dalam sebuah perintisan apapun itu, nikmati rintisannya, berjuang sekuat tenaga, dan kalau seandainya kamu gagal di dalam rintisan kamu, paling tidak kita sudah bisa bercerita terhadap orang lain tentang perjuangan kita. Benar nggak sih? Benar. Nah itu manis ya. Manis banget itu. Iyalah, seenggaknya kita sudah maksimal. Ya maksimal berjuang. Nah, ketika kita bicara sukses atau tidak kan biarlah takdir dan waktu. Seenggaknya udah pernah mencoba. Nah, yang disayangkan tuh kan belum pernah mencoba tapi udah merasa gagal. Nah, artinya itu. Oke. Itu kesimpulannya ya, itu teman-teman di rumah ya. Oke, kita masuk topik yang kedua, Bang.